Hai, kembali lagi dengan Ki Enta. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk video ini, Ki Enta akan menceritakan alur cerita film Need for Speed. Film Need for Speed merupakan film yang disutradarai oleh Scott Ward. Film ini dirilis pada 14 Maret 2014. Film ini diperankan oleh Aaron Paul, Imogen Poots, Dominic Cooper, Dakota Johnson, dan Rami Malek. Film Need for Speed menceritakan tentang Toby yang merupakan seorang mekanik dan pembalap mobil berbakat. Ayahnya meninggal dunia, sehingga Toby harus mengurus bengkel yang mempunyai banyak utang dan terancam bangkrut. Toby pun harus mencari uang untuk membayar utang bengkelnya apabila ingin mempertahankannya. Di sisi lain, Dino Brewster menawarkan Toby untuk memperbaiki mobil Ford Mustang GT 500. Apabila ia berhasil memperbaikinya dan mobil berhasil dijual, Dino akan membagikan hasil penjualannya. Setelah selesai, Dino tidak menepati janjinya. Dia tidak memberikan bagian yang seharusnya dimiliki oleh Toby, sehingga muncul konflik antara Toby dan Dino. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke filmnya. Film dimulai memperlihatkan Monkisco, New York. Memperlihatkan suatu bengkel yang sedang melakukan kegiatannya memperbaiki mobil. Pete memberitahukan Joe pengumuman tentang balapan liar yang diciptakan oleh Monarch yang dinamai The Lion. Monarch mengatur siapa-siapa saja yang boleh mengikuti balapan liar yang dibuatnya. Di sisi lain, Toby ditagih hutang oleh bank. Joe menanyakan kepada Toby siapa yang barusan datang. Toby pun berbohong kalau itu customer lama ayahnya. Joe memberitahukan Toby kalau balapan nanti malam harus datang lebih awal. Dan jika menang balapan itu mendapatkan hadiah sebesar $5.000. Scene berpindah ke tempat lapangan yang dipenuhi oleh mobil-mobil klasik yang sedang menonton layar tancap. Kalau kondisi lagi pandemik gini, bagus juga tuh jaga jarak nonton film di dalam mobil. Toby dan Finn datang menggunakan mobil Ford Mustang-nya. Pete yang sudah berada di sana menyambut kedatangan Toby. Ben memberitahu Toby kalau Monarch memuji-muji Toby, tapi dia mengejek mobilnya. Pete dengan yakin kalau Toby nanti akan memenangkan balapan liar yang bergengsi The Lion. Tiba-tiba saja, Dino dan Anita yang merupakan kakak dari Pete datang ke tempat balapan Monkisco. Dino langsung dikerubungi oleh fans-fansnya karena Dino menjadi terkenal setelah mengalahkan Toby. Teman-temannya Toby tidak suka dengan kedatangan Dino di Monkisco. Toby berusaha menenangkan teman-temannya dan menyuruh Benny untuk pergi menaiki pesawat agar memantau jalanan nanti yang akan dipakai untuk balapan. Anita mendatangi Pete untuk menanyakan apakah Pete ikut balapan juga dan menyuruh Pete agar berhati-hati. Dan Pete pun pergi meninggalkan mereka berdua. Anita ikut berbelasungkawa atas kematian ayahnya Toby dan memberitahukan kalau Dino akan berbicara setelah balapan liar di Monkisco selesai. Joe menutup jalan dan Benny dengan pesawat Cessna mengawasi di udara. Sementara Finn menyiapkan monitor yang memperlihatkan map yang akan mereka pakai untuk balapan liar. Para pembalap pun bersiap-siap dengan mobil mereka. Dino menghampiri Finn meminta izin untuk menonton jalannya acara. Balapan dimulai dengan suara klakson kereta api. Mereka pun memacu kecepatan untuk paling tercepat. Masinis memberikan peringatan kepada mobil-mobil yang menerobos rel yang akan dilaluinya. Semuanya berhasil menerobos pintu rel dan hanya satu pembalap yang gagal. Pete memacu mobilnya menjadi cepat. Benny di dalam Cessna memberitahukan pembalap kalau untuk berhati-hati di depan lalu lintasnya ramai. Toby menghindari mobil di depannya. Pete disalip oleh pembalap botak yang tak tahu namanya. Pembalap botak itu tersenyum bahagia karena dia yang terdepan sekarang. Toby dan Pete pun memacu kendaraannya dengan jalan yang berliku dan membuat mobilnya ngepot untuk tikungan tajam.
Toby pun berhasil menyalip Pete. Toby yang sekarang di posisi kedua berusaha untuk mengejar pembalap botak. Di persimpangan jalan, tiba-tiba ada seorang pria yang membawa barangnya dengan kereta dorong. Toby yang tidak bisa menghindarinya menabrak kereta dorong itu dan mengakibatkan kereta dorong itu terpental. Toby pun memacu kecepatannya di detik-detik terakhir mendekati finish dan berhasil menjuarai balapan liar itu dengan mendahului pembalap botak. Mereka pun merayakan kemenangan di bengkel. Tiba-tiba saja Dino datang dengan mobilnya. Dino menawarkan bisnis kepada Toby yang merupakan musuh bebuyutannya selama 10 tahun. Dino meminta untuk merombak Ford Mustang buatan Carroll Shelby. Dino akan memberikan seperempat komisi dari hasil penjualannya. Ya, kisaran kalau dijual $2 juta, Toby mendapatkan $500.000. Tanpa pikir panjang, Toby pun menerima tawaran dari Dino. Teman-temannya yang mendengar keputusan Toby agak heran. Kenapa Toby harus menerima tawaran dari Dino yang merupakan musuhnya? Apakah Toby menerima tawaran itu untuk merebut kembali Anita dari tangan Dino? Toby pun memberitahukan alasannya kenapa dia menerima tawaran dari Dino. Karena Toby telat membayar pinjaman ke bank dan jika tidak dibayarkan, bengkel ini akan ditutup. Keesokan harinya, mobil Ford Mustang pun datang. Singkat cerita, mobil yang sudah diperbaiki Toby dan CS-nya dipamerkan. Datang seorang wanita yang berambut pirang yang bernama Julia, yang tertarik dengan mobil itu. Julia menanyakan berapa kecepatan mobil itu. Pete yang ingin terkesan di hadapan Julia memberitahukan kalau mobil itu memiliki kecepatan 900 ekor kuda. Karena sedikit ragu, Julia meminta kepada Toby dan Pete untuk melihat mesinnya. Dan betapa terkejutnya mereka karena Julia tahu semua tentang detail kendaraan. Tiba-tiba, Dino menghampiri mereka dan menyapa Julia. Dino memberikan harga $3 juta untuk mobil itu. Tapi Julia yang diutus oleh Ingram menawar harga $2 juta. Julia sekali lagi menanyakan berapa kecepatan mobil itu. Toby memberitahu kalau kecepatan itu bisa sampai 370 km per jam. Julia yang tahu kecepatan NASCAR itu 367 km per jam dan meminta kepada Toby besok pagi di Spartan untuk membuktikannya. Jika terbukti mendekati 370 km per jam, Ingram akan membelinya. Toby pun melakukan pembuktiannya dengan mobil Ford Mustang yang telah dia perbaiki. Julia dan Ingram menghampiri Toby dan Dino dan membuktikan kalau mobil itu kecepatannya 376 km per jam. Ingram pun memuji kemahiran Toby dalam mengemudi dan membeli mobil itu dengan harga $2,7 juta. Dino yang tidak terima Toby disanjung oleh Ingram menantang Toby untuk balapan. Dan jika Toby menang, 75% dari penjualan Ford Mustang akan diberikannya. Dan jika kalah, 25% yang dimiliki oleh Toby harus diberikan kepada Dino. Toby pun menyanggupinya. Toby dan Pete dibawa ke rumah pamannya yang memiliki mobil mewah buatan Eropa, yaitu Agira R. Melihat itu, Pete ingin ikut balapan juga. Dino pun memberikan kunci dan bebas memilih mobil mana yang mereka ingin pakai. Mereka pun melakukan balapan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba saja mobil tronton melintasi jalan. Sontak saja mereka berusaha untuk menghindari tabrakan. Toby membanting setirnya sehingga dia melaju melawan arah. Toby berusaha untuk menghindari mobil yang melaju ke arahnya. Sementara itu, Pete yang berada di depan Dino menghalangi jalur jalannya Dino. Toby pun berhasil kembali ke jalur yang sejalan dengan posisi pertama. Pete terus mengganggu Dino dengan menghalangi jalannya. Karena emosi yang sebentar lagi memasuki finish, Dino menabrak bumper mobilnya Pete yang mengakibatkan mobilnya Pete oleng dan terpental dan terbakar terjatuh ke pinggiran sungai. Toby yang melihat itu langsung berputar arah, sedangkan Dino tancap gas pergi begitu saja tanpa ada perasaan bersalah apapun. Toby pun berlari ke arah mobilnya Pete yang sudah terbakar.
Pete pun dimakamkan yang diantarkan oleh keluarga dan kerabat, dan termasuk Dino yang seolah-olah tidak tahu apa-apa. Sementara Toby diinterogasi oleh polisi tentang kejadian perkara kecelakaannya Pete. Toby pun memberitahukan kronologinya kalau dia ada di depan dua mobil dan melihat Dino menabrak bumper belakangnya. Tapi pengacara Dino mengatakan kalau Dino berada di rumah dan mempunyai dua saksi yang membenarkannya. Dan pamannya Dino memberitahukan kalau dua mobilnya Agira Air hilang dicuri 2 minggu yang lalu. Toby pun ditahan karena hanya Toby di tempat kejadian perkara tersebut. Film pun berlanjut 2 tahun kemudian. Toby pun keluar dengan bebas bersyarat dan menghubungi Ingram untuk meminjam mobil Ford Mustang untuk mengikuti balapan De Leon dengan imbalan jika Toby menang akan diberikan setengah mobil yang didapatkannya. Toby yang dijemput oleh Ben, sahabatnya, datang ke bengkel yang sudah disita oleh bank. Tak berselang lama, Julia datang dengan Ford Mustang milik Ingram. Julia memberitahukan Toby untuk pergi ke California untuk menghadiri para pembalap De Leon nanti, dan dia akan mendampinginya ke California karena Ingram yang memintanya, dan waktunya tinggal 45 jam sebelum acaranya dimulai. Toby dan Joe pun bernegosiasi untuk menjalankan mobilnya ugal-ugalan agar Julia kapok berkendara dengan Toby. Toby dan Julia pun berkendara dengan Ford Mustang GT500 dan diawasi jalanan oleh Ben yang mengudara dengan pesawat Cessna-nya. Toby pun melakukan aksi ugal-ugalannya dan membuat Julia sedikit histeris. Toby terus menancapkan gasnya dengan mengendarai mobilnya. Ngepot ke kiri, ngepot ke kanan untuk menghindari mobil-mobil. Julia pun memberitahukan Toby kalau dia mengendarai mobil dengan ugal-ugalan tidak akan mempan untuk mengusirnya dari dalam mobil, dan kalau penilaian Toby kepada dirinya adalah salah. Dino yang ditemani oleh Anita melakukan pertemuan untuk membahas kerjasama balapan De Leon nanti, yang akan berbagi keuntungan jika Dino menang menjuarai balapan De Leon. Toby menelepon Joe untuk pergi ke tempatnya Finn dan membahas kematian Pete yang tidak akan pernah dia lupakan. Sementara itu, Julia diam-diam mendengarkan. Julia ikut berbelasungkawa atas kematian Pete dan mengetahui alasan Toby mengikuti balapan De Leon untuk membalas dendam kepada Dino yang meninggalkan Pete begitu saja. Finn bekerja di perusahaan yang sangat besar setelah kematian Pete dan meninggalkan teman-temannya. Joe terus menghubungi Finn untuk kembali bekerja sama, tapi Finn menolaknya. Joe meminta Finn untuk melihatnya di jendela. Sementara itu, Toby menggas mobilnya yang mengakibatkan kebisingan. Tidak lama, polisi pun datang atas aduan kebisingan tersebut. Polisi menyuruh Toby untuk menepi di sudut tepian jalan, tapi Toby menancapkan gas dan kabur meninggalkan polisi tersebut. Terjadilah kejar-kejaran Toby dan polisi. Apakah Finn akan kembali bekerja sama dengan Toby di balapan De Leon? Dan apakah Toby tertangkap oleh kepungan polisi? Tunggu kelanjutannya di video Need for Speed Part 2 ya. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian update terus video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.